Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Bishr qal akhbarana Abdullah qal haddatsana Abu Mawrud an Zaid maula Qais al-Hadda an Ikrimah an Ibni Abbasin fi qawlihi azza wa jal wala talmizu anfusakum qal la yat'anu ba'dukum ala ba'd. Telah menceritakan kepada kami Bishr, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdullah, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Mawrud dari Zaid maula Qais al-Hadda dari Ikrimah dari Ibnu Abbas terkait dengan firman Allah Ta'ala wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian sendiri. Ibnu Abbas berkata maksudnya janganlah sebagian kalian mencela sebagian yang lain, janganlah sebagian kalian mencela sebagian yang lain. Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Ibnu Abbas. Di sini Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 11, wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian sendiri. Mencela diri kita, jadi Allah melarang kita mencela diri kalian, diri kita sendiri. Maksudnya apa? Kata Ibnu Abbas, maksudnya jangan sebagian kalian mencela sebagian yang lain. Karena ketika sebagian muslim mencela sebagian muslim yang lain, itu pada hakikatnya mencela diri mereka sendiri. Ini maksudnya ya. Jadi ketika kita mencela orang lain sesama muslim, pada hakikatnya kita mencela diri kita sendiri. Nah, ini maksud perkataan Ibnu Abbas tadi. Dan perlu kita ketahui, ini hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari di sini. Dalam sanad hadis ini ada dua orang yang majhul, yang tidak dikenal. Pertama Abu Mawrud, yang kedua Zaid maula di sini Qais al-Hadda. Kedua-duanya majhul, tidak dikenal, makanya hadisnya dhaif. Tapi maknanya benar. Kita dilarang mencela diri kita sendiri. Mencela diri kita sendiri maksudnya dengan mencela muslim lainnya. Karena ketika kita mencela muslim yang lainnya, sangat besar kemungkinan muslim itu akan mencela diri kita. Ya berarti pada hakikatnya ketika kita mencela muslim lain, ya celaan itu akan kembali kepada kita. Nah, itu terlarang. Makanya disebutkan dalam hadis lain, Nabi menyatakan terlaknatlah seorang anak yang melaknat kedua orang tuanya. Terlaknatlah seorang anak yang melaknat kedua orang tuanya. Para sahabat bingung, wahai Rasulullah, apa mungkin seorang anak melaknat kedua orang tuanya? Nggak terbayang gitu loh. Melaknat artinya mendoakan supaya dijauhkan dari rahmat Allah. Istilahnya terkutuklah kedua orang tua saya, ibaratnya kayak gitu. Wahai Rasulullah, apa mungkin seorang anak tega melaknat kedua orang tuanya sendiri? Maka jawaban Rasulullah, bukan seperti itu bukan seperti itu yang dimaksudkan. Maksud melaknat kedua orang tuanya yaitu seorang melaknat orang tua, ayah orang lain, lalu orang itu pun melaknat ayahnya dan ibunya. Jadi seseorang mencela ayah orang lain, akhirnya orang lain itu pun membalas dengan mencela ayah dan ibunya. Nah, perbuatan seperti ini dianggap melaknat orang tua sendiri. Kenapa? Dengan dia mencela ayah orang lain, mencela ibu orang lain, otomatis celaan itu akan kembali kepada ayah ibunya. Makanya perbuatan anak seperti ini dianggap melaknat orang tua sendiri, ya. Karena segala sesuatu yang menyebabkan orang tua dicela, kita ikut dosa. Jadi perlu kita waspadai. Ketika kita tingkah laku kita buruk nih, lalu orang tua kita dicela gara-gara tingkah laku kita, ya kita kena dosanya juga, ya. Maka perlu jaga tindak tanduk kita, nah, demi menjaga kehormatan orang tua. Nah, ini makna hadis tadi. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, di antaranya pertama, dilarang mencela
sesama muslim, ya, mencela tanpa alasan yang dibenarkan, ya, ini tercela. Lalu kedua, celaan kepada seorang muslim pada hakikatnya akan kembali kepada pelakunya. Ketika seorang muslim mencela muslim yang lainnya, pada hakikatnya celaan itu akan kembali kepada dirinya. Dia dapat dosa dan dia juga dapat celaan. Makanya perbuatan tersebut harus dijauhi dan jangan sampai kita lakukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.